Kajian hati. Kita kasih kesempatan untuk penanya selanjutnya. Silakan Bunda yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina. Saya menikah tahun 94. Dikaruniai anak 2 orang, 1 laki 1 perempuan. Dari 94 sampai 2016 itu dalam rumah tangga kita itu tuh kayaknya itu gak pernah ada keberkahan gitu Ustadz. Karena suami saya itu yang gak pernah nyuruh saya untuk sholat gitu. Terus saya berusaha sendiri untuk memperbaiki hidup saya, jadi saya mulai sholat. Karena bapak saya juga termasuk orang yang tahu agama gitu. Selama rumah tangga itu tuh kayaknya tuh saya salah terus di matanya dia gitu Ustadz. Kerjanya dia itu nggak menetap yang tiap bulan dapat gaji atau gimana. Kebetulan saudara saya kan perias lagi, terus saya diajakin dia untuk kerja di satu galeri itu di Bogor. Tapi selama saya kerja itu tuh si suami saya itu bawaannya tuh kayak cemburu terus gitu. Jadi kalau rias kan nggak tentu pulangnya ya, kalau pulang subuh, pulang nanti berangkat subuh pulangnya malam gitu kan. Jadi yang saya deketin itu kayaknya dia sangkanya saya tuh pacaran sama dia gitu kan. Sampai saya bilang gini, kalau emang saya terbukti pacaran ya udah nikahin saya sama laki-laki itu, kasarnya kan seperti itu akhirnya kan. Akhirnya pokoknya sering debat gitulah gitu. Sampai terakhir saya di depan TV itu saya pakai sayur 1 panci itu Ustadz. Jadi pokoknya apa yang saya kerjain itu salah di matanya dia. Akhirnya tahun 2016 saya memberanikan diri itu untuk ke pengadilan, untuk ya udah kita udahan gitu. Dan kata-kata dia itu selalu bilang, ya udah lu kalau mau udahan lu urusin diri, gue tinggal tanda tangan selalu gitu loh Ustadz. Bapak saya tuh sakit jantung selama 5 tahun itu, bolak-balik masuk rumah sakit, selalu diopname, dan yang ngejagain itu selalu saya. Dan suami saya itu nggak pernah mau untuk ngelihat bapak saya di rumah sakit untuk besuk itu. Pada tahun 2022 bapak saya akhirnya meninggal. Saya sangat kehilangan banget bapak saya karena saya begitu dekat dengan beliau. Lebih parahnya lagi sih suami saya itu nggak datang pada saat bapak saya meninggal. Padahal rumah saya dengan rumah orang tua saya tuh berdekatan banget, bersebelahan. Saya pulang ke orang tua saya pas bapak saya meninggal nemenin mama. Akhirnya saya pikir balik lagi, mencoba untuk kasih kesempatan dia lagi. Saya pulang lagi sama dia. 2023 mama saya juga meninggal. Dan dia juga gak datang pada saat mama saya meninggal. Sampai anak saya juga yang pertama itu ada satu trauma waktu kecil. Namanya anak-anak kan suka main gitu ya. Dia main ke kali yang deras banget. Dia dengar dari orang kalau anaknya main ke kali. Itu si anak itu yang sama dia. Tangannya ke anak ini. Sambil bilang mendingan di tangan gua daripada. Dan sampai sekarang itu anak-anak 2 itu tuh gak deket sama bapaknya. Jadi saya gak mau bikin dosa terus-terusan. Akhirnya saya ke pengadilan sendiri. Saya gugat suami saya sendiri. Saya punya akte akhirnya tahun yang lalu sudah lewat. Nah, alhamdulillahnya Ustadz, bulan lalu Februari seminggu sebelum puasa, saya sudah menikah lagi.
Dan alhamdulillahnya suami saya yang sekarang itu baik banget Ustadz. Cuman yang saya mau tanya sama Ustadz, sah nggak Ustadz dengan suami saya ini sekarang? Kalau suami saya yang pertama itu masih bilang sampai gue pun gue nggak akan pernah nyerahin elu. Kalaupun lu menikah, lu berzina gitu Ustaz. Sedangkan saya sudah punya akte nikah. Karena alhamdulillah suami yang sekarang ini kan di pemerintahan kan gak mungkin nikah sembarangan gitu ya Ustaz. Jadi pertanyaan saya itu maksudnya sah apa tidaknya pernikahan saya yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, perlakuan yang tidak baik dari suami kepada istri itu bisa jadi asbab keluarnya proses yang disebut perpisahan pada pasangan tersebut. Mungkin tidak terucap kalimat cerainya, tidak terucap kalimat talaknya, tapi perilaku dia selama ini kepada kita sudah mengarahkan pada proses itu. Tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah, kasar, KDRT, tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga besar. Semua kezolimannya ada di dia. Ini kan tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Walaupun memang kalau mau merunut pada rukunnya harus terucap kalimat talaknya. Tapi secara syarat sudah terpenuhi untuk adanya perpisahan. Jadi kalau di lembaga terkait sudah mengesahkan, sudah keluar, insya Allah apa yang Bunda dapatkan sudah bisa diterima. Maka ini hati-hati ya dengan hubungan rumah tangga. Kalau ada masalah di rumah tangga segera komunikasikan. Jangan sampai sesuatu yang dibiarkan itu malah menjadi masalah yang berkepanjangan. Sekarang lagi ngetren istilah serumah tapi tak sejiwa. Tinggal bareng sama pasangan tapi hatinya terbang kemana-mana. Yang satu kemana, yang satu kemana. Gak pernah ada komunikasi, gak pernah ada ngobrol. Padahal 70% rumah tangga itu istrinya komunikasi. Betul gak? Rumah tangga itu 70% isinya ngobrol. Kalau komunikasinya udah hilang, ngobrolnya udah hilang, hubungan baiknya juga sudah hilang. Apa yang mau diharapkan di rumah tangga tersebut? Betul? Kita teh berumah tangga. Rumah tangga berarti kan ada tangganya menuju surga. Memahami tangga tuh ada dua. Satu, tangga ini langkah-langkah yang setiap harinya harus terus bertumbuh. Harus terus bertambah keberkahannya. Dan ingat, rumah tangga yang berkah itu bukan tentang rumah yang paling banyak rumahnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling luas bangunannya, tapi rumah tangga yang berkah itu saat kita bersamanya makin dekat dengan Allah. Maka sekarang Bunda perhatikan, kira-kira rumah tangga Bunda tuh yang sudah dijalani bagaimana? Makin jauh dari Allah atau makin dekat ke Allah? Ini yang perlu kita pastikan. Maka untuk setiap rumah tangga yang merasa bahwa Ustadz nih kayaknya kita nih hubungan lagi gak baik-baik saja. Maka ayo kembali kepada Allah. Agar kemudian Allah berikan banyak kebaikan atas semua yang sudah terjadi. Bunda sekarang sudah memiliki pasangan yang baru. Boleh jadi ini adalah hasil doa-doa Bunda selama ini. Boleh jadi ini adalah hasil kebaikan yang Allah berikan sama Bunda atas perasaan yang selama ini Bunda rasakan. Ini adalah cara Allah untuk mengisi hati Bunda setelah sakit hati yang pernah Bunda rasakan. Syukuri dan terus nikmati, jalani dengan segala kebaikannya. Dan ingat ya, kalau kita udah dikasih pasangan yang lebih baik, tapi juga tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, butuh cara apa lagi yang harus Allah berikan kepada kita. Maka pesan AA, Bunda dengan suami yang sekarang perbaiki terus hubungan sama Allah. Biar Allah jaga rumah tangga Bunda yang sekarang.
bagian hati. Ketika dunia terasa gelap, ku ingin hadirmu untuk mendekap. Masya Allah. Ketika dunia terasa gelap, ku ingin hadirmu untuk mendekap. Hadirnya Allah sebagai jawaban terbaik atas semua rasa kecewa yang pernah kita rasakan. Ada yang dikecewakan oleh mantannya, ada yang dikecewakan dengan masa lalunya, ada yang dikecewakan dengan rumah tangganya, dikecewakan dengan orang tuanya. Semua ingat ya, setiap orang berpotensi mengecewakanmu. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia orang, dia tuh manusia. Betul apa betul? Jangan mencari pelukan manusia setelah kita dikecewakan oleh manusia. Tapi temukanlah dekapan Allah dalam sujudmu, dalam doamu, dalam setiap kebaikanmu. Ya Allah, kami sering gelisah mengejar perhatian manusia. Kami mohon ya Allah, jangan pernah Engkau pergi meninggalkan kami. Jangan pernah Engkau berhenti mencintai kami. Ya Allah, dalam keadaan sulit, temani diri kami ya Allah. Dalam keadaan hati kami sakit, sembuhkan setiap rasa sakit yang kami rasakan. Ya Allah, jadikan semua rasa sakit yang kami rasakan adalah caramu menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan setiap musibah yang kami dapatkan adalah caramu memaafkan semua kesalahan kami. Ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jadikan gelapnya dunia kami selama ini sebagai jalan kami untuk nanti masuk ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Meski kegelapan menyelimuti hari, dekap yang tulus adalah cahaya yang menuntun jiwa kembali untuk menemukan harapan. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.